Soalnya Ustaz Fathan sibuk. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasbihi wallahu ba'du. Nah, ulangi lagi tadi. Siyaghul umumi ada 7 ya. Siyaghul umumi sab'un kata muallif rahimahullahu taala. Al-awwal ma dalla 'ala al-umumi bimadatihi. Ma dalla 'ala al-umumi bimadatihi. Ya, apa-apa yang menunjukkan kepada umum dengan madahnya. Madah apa? Madah yang ada dipelajari. Madah mudah itu mudah. Bahan, zatnya, dia sendirinya. Nah, dia sendirinya sudah menunjukkan sebagai umum. Jelas, umum ini mencakup semua. Ingat umum kemarin apa? Mencakup semua sedetail-detailnya, seluruhnya, seluruh jenisnya, seluruh mufradnya. Kita ulangi kemarin apa? Al-'am al-lafdzul mustaghriq li jami' afradihi bila hasrin. Ya, itulah umum. Maka sesuatu yang menunjukkan keumuman dengan madahnya langsung, maka itu berarti termasuk lafadz umum yang paling kuat. Ya. Sesuatu yang menunjukkan keumuman sangat-sangat kuat. Contoh, mithlu kullu wa jami'u wa kafatu wa qatibatu wa 'ammatu. Ini semuanya artinya semuanya, keseluruhan, setiap, seluruhan, seluruh apa? Semua sama artinya. Ka qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami kulla syai'in, segala sesuatunya, khalaqnahu, kami ciptakan dia biqadarin, dengan qadar, dengan ukuran, qadar miqdar, ya, dengan ukuran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Mana lafaz umumnya? Danis? Naam, kulla, kull, semuanya yang merupakan makhluk dari Allah, Allah ciptakan dengan ukuran batasan. Lafaz sighat umum yang kedua, asma'us syarti, isim-isim syarat. Awas, isim-isim syarat termasuk kalau dalam ilmu nahwu apa? Minal mabniyat, isim-isim mabni yang 6. Ya, salah satunya adalah isim syarat. Ka qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, man 'amila shalihan falinafsihi. Ya, isim syarat itu adalah isim yang di situ ada fiil syarat dan jawab syarat. Kalau ada fiil apa? Kalau ada isim syarat harus ada fiil syaratnya dan jawabnya. Pastikan. Man isim syaratnya, amila fiilnya. Mana jawabnya? Fali nafsi. Ya, fali nafsi. Jawab syarat kadang bisa fiil, kadang berupa jumlah. Ya, ini di nahwu. Hubungan usul fikih dengan nahwu sangat kuat. Man barang siapa amila mengamalkan solihan amalan soleh, fa maka li untuk nafsihi diri sendiri dia. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal soleh itu sebenarnya untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Kemudian isim syarat yang kedua, ainama. Ya. Fa ainama tuwallu, dimanapun kalian menghadap. Fathamma, thamma artinya hunaka, hunalika, maka di sanalah wajhullah, wajah Allah, ini arah kiblat. Nah, untuk menghadap Allah dari sana. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Nah. Sedangkan di firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu di sini ada wajah, termasuk sifat dari sifat-sifat Allah yang tidak boleh ditakwil, tidak boleh takyif. Kita menetapkannya, tapi kita tidak mentakyif, tidak mentasybih, ya, apalagi mentakdil, dan tidak mentafwidnya. Jangan membiarkan maknanya begitu saja, jangan. Nah. Jangan mentakwil-takwil yang tidak Rasulullah ajarkan. Sebagaimana dia secara makna dalam bahasa Arab jelas,
ya, dan bagaimananya adalah bid'ah. Nah, kita beriman tentang bahwa Allah memiliki wajah dari sifat-sifat Allah. Baik. Awas, idhofah kepada Allah ada dua, ada idhofah makhluk ke khaliq, ada idhofah sifat ke mausuf. Ada sifat dari sifat Allah ke mausufnya, yakni pemilik sifat tersebut. Ini akidah Ahlussunnah, awas. Jadi tidak setiap idhofah artinya khaliq makhluk. Baitullah, iya, ini makhluk Allah. Naqatullah, makhluk. Rasulullah, makhluk. Tapi kalau wajhullah, awas. Yadullah, awas. Satu lagi yang paling parah nih, kalamullah. Ini skakmat buat siapa? Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan teman-temannya. Kalau kalamullah tetap disifat apa? Jadikan khaliq makhluk, ini udah Mu'tazilah banget. Quran makhluk. Jadi tidak setiap yang diidhofahkan kepada Allah adalah makhluk diidhofahkan kepada khaliqnya, tidak. Tapi bisa sifat mausuf. Yani kalam adalah sifat dari Allah. Allah punya sifat kalam, berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Taib. Yang ketiga, awan, fa aina, tadi isim syaratnya ya, tuwallu fi'il syaratnya, fa, ada fa, setelah fa maka jawab syarat. Aina adalah isim mabni dan itu menunjukkan umum, arah, seluruh arah, dimanapun arah itu, fa thamma wajhullah ya. Man tadi juga sama, man, siapapun yang mengamalkan solehan maka untuk dirinya sendiri. Tsalits, yang ketiga, asmaul istifham, isim-isim istifham. Apakah huruf istifham masuk? Tidak, tentunya lah. Huruf istifham apa? Huruf istifham apa? Alfa, sebutkan huruf istifham. Ada dua. Bukan isim istifham. Din, Mulia, Nis, huruf istifham. Apa? Tadi benar? Kaf? Masa kaf? Fa, apalagi fa? Istifham yang menunjukkan pertanyaan. Hal. Satu lagi. Man isim. Man isim, Mada isim, ma isim. Satu huruf. Kalau hal tadi dua, tapi sebenarnya huruf, satu huruf. Aina isim, ma isim. Coba bertanya. Apakah Anda cantik? Apakah Anda tampan? Pakai apa? Hal sudah tadi, satu lagi. Gantinya hal apa sinonimnya? A, hamzah. A anta jamilun. Allahu khaliqu kulli syai'. Oleh Quran kan A ketemu lafaz Allah menjadi mad. Allahu dan seterusnya. Makanya tuh jangan takbirnya jangan Allahu Akbar. Nanti artinya apakah Allah Maha Besar? Awas. Ini muskilah. Kita suruh menetapkan Allahu Akbar, jangan Allah. Orang ini bisa takbirnya tuh Allahu Akbar. Ini muskilah. Ya, secara lafaz sudah merubah makna. Qaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah, isim istifham semisal faman ya'tikum bima'in ma'in. Fa, maka, man, siapakah ya'tikum yang mendatangimu bima'in dengan air yang ma'in. Mada ajabtumul mursalin, ma, ini isim juga. Fa aina tadhhabun, maka kemana kalian akan pergi? Maka semuanya ini man, siapakah? Siapa saja, umum.
Mada apa saja umum. Fa aina di mana saja, tempatnya di mana aja. Soal ini adalah umum, ya. Yang keempat, al-asmaul mausulah, isim-isim mausul. Ka qoulihi ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi, alladzi isim mausul. Wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Alladzi sini adalah isim mausul, dia termasuk sighat umum. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, orang-orang yang jahadu fina, ini siapapun orang-orang, siapapun dia, umumnya, ya, siapa, laki-laki perempuan, jin manusia, jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ya, berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh mengeluarkan semua yang dia miliki dari harta dan jiwa. Lanahdiyannahum subulana, kami tunjukin dia jalan kami. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna, sungguhnya, fi, dalam dzalika itu, la'ibratan, sungguh ada, la-nya ada sungguh artinya, la, ya. La ada lam taklil, artinya untuk, ada lam, ya, lam jar juga li, ketemu isim untuk. Nah, kalau la berharokat fathah terkadang jar kalau ketemu dhamir lahu, tapi kalau ketemu isim yang lain dan dhamir kebanyakan bermakna atau harus bermakna dia sungguh. Lam ibtida namanya, lam taukid, sungguh, sebagai ibrah, li, untuk, man, orang-orang yang yakhsha, ya, yang takut. Man di sini si mausul, awas, dan man untuk berakal. Bisa satu dua, bisa satu atau banyak. Man dua atau enggak berbilang. Beda dengan alladzi, satu pasti. Alladzani pasti dua. Alladzina pasti lebih dari dua. Sedangkan man bisa mufrad, bisa jamak, ya. Makanya man yujaddid amra diniha, ini Allah akan mengutus setiap 100 tahun, satu abad, ya, ke umat ini yang memperbarui agamanya, agama umat ini. Mujaddid, man yujaddid. Man di sini bisa satu, dua, tiga, dan terus, gak harus satu orang. Setiap desa ada mujaddidnya, setiap pondok ada mujaddidnya, setiap provinsi, negara, atau bahkan sedunia ini mujaddidnya. Nah, tidak harus satu dua. Baik. Dan satu lagi isim mausul selain alladzi, allati adalah setelah man, ma juga isim mausul untuk yang enggak berakal. Contohnya sini, walillahi ma, apa saja yang fis samawat, di langit, wa ma, dan apa saja fil ardi, apa saja yang di langit dan di bumi adalah lillah, milik Allah seluruhnya, umum, lafaz umum ini. Yang kelima, an-nakirah fi siyaqin nafyi awin nahi awis syart awis istifham al-inkari. Isim nakirah yang dalam siyak negatif, nafyun, ini ada huruf nafyunya, atau kemasukan sesuatu yang menafikan, khususnya huruf nafy. Awin nahi, atau dalam siyak nahyun, larangan, atau siyak syart, pensyaratan. Isim nakirah dalam pensyaratan, atau istifham inkari, atau al-istifham al-inkari. Ini fi siyaqin nafyi au fi siyaqin nahyi, takdir seperti itu. Au fi siyaqis syarti au fi siyaqil istifhamil inkari. Harokatnya seperti itu, ya. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma min ilahin illallahu. Faris, mana itu? Mana isim, mana sighat umumnya? Wa ma min ilahin illallah. Terjemahkan dulu. Dan tidaklah ada dari Tuhan kecuali Allah. Itu terjemahan bodon kalau orang Jawa bilang. Terjemahan bodon apa adanya, plak huruf per huruf, belum maknanya. Terjemahan harfi, terjemah harfiah. Wa, dan ma, tidak, min, dari, ilah, ya ilah, Tuhan, ilah, kecuali Allah, Allah.
Mana sigat umumnya? Faris, judulnya lihat. Al-khamis an-nakiratu. Mana yang nakirah? Cuma satu, ada yang lain. Mana isim nakirahnya? Pusat 10. Harus sana TC nahu semua ini. Danis, mana sigat umumnya? Min, pusat atau loncat 10 kali? Coba. Enggak. Nah. Cepat. Loncat 10 kali. Enggak. Alfa. Ila. Illa. Pusat 10. Ring 1, 2, 3-nya siapa? Ini ring 3-nya. 4-nya siapa ring 4-nya? Aulia itu siapa? Aulia. Ya pokoknya nanya antum sekarang. Mana sigat umumnya? Makanya latihan fokus. An-nakiratu fi siyaqin nafyi. Isim nakiro dalam siyak negatif. Nafyun tadi dijelaskan ada huruf nafyinya. Mana isim nakiro? Loncat antum berdua nanti ya. Ilahin, betul. Ilahin, tanwin. Isim ma'rifah apa isim ma'rifah? Isim nakirah yang kemasukan alif lam salah satunya. Kemudian isim ma'rifah lain nama, itu ma'rifah. Yang ma'rifah lain dhamir ma'rifah dan lainnya. Ya, berarti jelas cari yang nakirahnya mana? Oh, ilah. Jadi seluruh ilah, ya, seluruh ilah ini tanpa pengecualian, maka dia adalah bukan ilah kecuali Allah. Wa ma min ilahin illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini peniadaan seluruh ilah tanpa kecuali. Dan hanya kata Allah, iya, kata Allah ditiadakan sebagai Tuhan. Dari peniadaan ini semuanya hanya diambil satu lagi, afan, satu tak ambil. Jadi tadi peniadaan tadi hanya Allah yang pantas disembah, yang berhak disembah, yang wajib disembah, tidak boleh disekutukan sama sekali. Jadi seluruh ilah, mau ilah batu, ilah pohon, ilah dari bintang-bintang, bulan, matahari, gunung yang disembah, semua yang disembah yang disebut ilah itu ditiadakan, kecuali Allah saja yang tetap, ya, ditetapkan sebagai yang berhak disembah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau tadi nih ya, wa ma min ilahin illallah, dia masuk siyak apa? Nakirah fi siyaqin nafyi. Satu. Sekarang cari nahyun. Ya Allah, sini berpikir fokus. Diam dulu. Anak antum nanti, antum punya anak kan, laki-laki perempuan, pasti akan ngajari anaknya kan masalah-masalah pelik. Kalau antum sendiri tidak mau berfokus dengan masalah-masalah sedikit pelik, gimana antum mau ngajari anak antum, atau setidaknya antum tahu permasalahan anak antum ke depan, berpikir ke depan, atau murid antum kalau antum belum nikah dulu. Ya, dari antum dulu, jangan sampai ta'muruna nas bil birr wa tansawna anfusakum afala taqilun. Nah, ditegur oleh Allah tuh. Seperti orang Yahudi nyuruh orang baikan tapi lupa diri sendiri, ditegur afala taqilun. Bahasa kasarnya enggak punya otak antum. Bahasa halusnya enggak berakal antum. Nah, kalau bahasa orang-orang yang lagi marah, kalau lagi enggak marah, alhamdulillah. Yang kedua sekarang, wa'budullah, fokus, tahan ngantuk, paksain. Jangan manja. Wala tusyriku bihi syai'an. Lagi-lagi, silakan cepat. Buru. Oleh itu 1 menit, setengah detik cukup. Syai'an tusyriku bihi u'budullah. Mana yang isim nakirah? Mana yang isim nakirah? Pusat semuanya apa yang isim? Ya Allah. Isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang bertanwin. Nah, syai'an cuma satu langsung kelihatan. Ini makanya usul fikih itu bangunan dibangun di atas nahwu. Semuanya hubungannya sama ilmu nahwu, lihat.
Makanya orang yang nggak suka ilmu nahwu jangan ngaku-ngaku mau jadi ahli fikih. Awas, jangan ngaku-ngaku jadi fikih, bisa ngomong ini khilaf doang, milihnya asal. Hati saya cocoknya ini. Atas dasar apa untuk milih ini? Ya ini kan umum. Mana umumnya? Lafaz umum, mana lafaz khususnya? Nggak paham antum? Muskilah. Nah, ini biar antum semangat aja. Syai'an adalah isim nakirah. Sekarang pertanyaannya, ini nakirah fi siyaqin nafyun atau nakirah fi siyaqin nahyi atau syarti atau istifham istinkari? Yang mana? Nahyun. La tusyriku bihi syai'an. Ya. Fi siyaqin nahyi adalah an-nahiyah. Contoh berikutnya, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in aliman. Ada berapa isim nakirah? 1 syai'an, 2 syai'in. Inna huruf isim. Aliman. Ini nakirah, ada 3 nakirah. Mana kira-kira yang dia dalam siyak nafyin, nahyin, syartin atau istifhami inkari? Yang mana? In tubdu syai'an. Apakah dia nafyun? Bukan, syai'an ini. Nahyun? Bukan. Enggak ada nahyunnya. Syartun? Syartun apa ya? In. Nah, ada huruf syart. Awas, huruf syart. Nakirah syai'an diikat dengan huruf syartin. Huruf syart masuk ke fi'il syart. Akhirnya ntar harus ada jawab syarat fa innallaha. Ya, ini siyak syarat semuanya. In tubdu syai'an, kalau kalian menampakkan sesuatu, utuhfuhu, atau kalian simpan atau sembunyikan sesuatu ini, kata Allah, fa innallaha kana bikulli syai'in aliman. Nah, maka sungguhnya Allah alim, maha mengetahui segala sesuatunya. Apa yang kalian sembunyikan atau tampakkan, apa yang kalian tampakkan atau sembunyikan di syai'an ini pasti Allah lihat. Dan syai'an ini adalah nakirah fi siyaqi asy-syart. Nakirah fi siyaqi asy-syarat. Kalau nak tanya, contoh nakirah fi siyaqi syarat mana? Nih, in tubdu syai'an. Maka syai'an di sini segala sesuatu. Ya, umum, semuanya, sesuatu semuanya. Ya. Semuanya yang ditampakkan oleh kalian wahai manusia ataupun jin bahkan. Nah, ini jelas sudah ketahuan ya bahwa syai'an di sini adalah amun. Tapi kalau seandainya mengatakan tudhiruna syai'an, antum tudhiruna syai'an. Syai'an di sini nakirah. Apakah syai'an di sini am atau bukan? Bukan, karena dia bukan siyak nafyun, bukan siyak nahyun, bukan siyak syartun, juga bukan siyak istifham inkari. Maka syai'an di sini bukan am. Terus apa saja? Bisa mutlak, bisa mutlak dan yang pengertian lain-lainnya nanti setelah ini. Terakhir, siyak istifham inkari belum. Fokusnya ke situ. Ini cara berpikir usul fikih itu aja. Syekh Utsaimin sangat urutan. Kelihatannya kita jeleret-jeleret enggak jelas. Ini seandainya kalau disusun, mana ada spidol? Kita susun satu. 6. Nakirah siyak an nafyi. Contoh, ma wa ma min ilahin illa la. Nakirah fi siyaqi an nahyi. Kemudian contohnya la tusyriku bihi syai'an, nakirah fi siyaqi asy-syarti. Terus contohnya wa in tubtu atau in tubtu syai'an. Contoh nakirah fi siyaqi al-istifham inkari yang terakhir ini ya, man ilahun ghairullah yatikum bidiya. Man, siapakah ilah selain Allah yang datang pada kalian waktu dia tuh ada dia kelas 4 ring satunya. Waktu terang, waktu cahaya yang menyilaukan. Man di sini pertanyaan yang butuh jawaban.
atau pertanyaan ya, istifham inkari yang tidak butuh jawaban, tidak butuh jawaban. Itu yang disebut sebagai istifham inkari. Nah, seperti hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, itu juga jawab apa? Istifham inkari tapi pakai hal bukan isim. Maka nakirahnya mana? Man ilahun ghairullah yatikum bidiyain. Ada dua nakirah, diyain dan ilahun. Mana dari dua ini yang masuk syiaq istifham inkari? Yang ditanyakan diyanya atau ilahnya? Yang ditanyakan ilah. Man ilah, bukan man dia. Ya, ilahnya yang ditanyakan. Maka yang masuk syiaq istifham inkari adalah ilahnya. Maka yang disebut sigat umumnya di sini siapa mana? Sigat umumnya ilahun. Ya. Maka siapakah seluruh ilah ya, yang kalian sembah selain Allah yang datang kalian di waktu dia? Yang keenam, jam berapa Dok? Jamnya enggak ada. 8.15. Nah, kira udah habis. Yang keenam, al-mu'arraf bil idhafati mufradan kana am majmu'an. Al-mu'arrafu yakni isim ma'rifah. Al-mu'arraf adalah yang diketahui ya, maksudnya isim ma'rifah ya, bil idhafah yang merupakan idhafah. Ya, dia isim ma'rifah yang merupakan yang dalam bentuk idhofah. Berarti dia mudhofnya atau mudhof ilaihnya? Dia adalah mudhofnya. Al-mu'arraf bil idhofah dia adalah mudhof yang dalam bentuk ma'rifah. Emang ada mudhof bentuk bukan ma'rifah? Ada. Ketika mudhof ilaihnya adalah isim nakirah, maka mudhofnya bukan isim ma'rifah. Contoh, kitabu rajulin. Maka kitab setiap laki-laki. Siapa laki-lakinya enggak tahu. Kitabnya mana enggak tahu. Pokoknya kitab yang dipegang rajul. Kitabu rajulin dha'i'un. Ya, kitab seorang laki-laki hilang. Siapa? Kitab mana? Pokoknya kitab laki-laki. Laki-laki yang mana? Ya pokoknya laki-laki. Belum tahu. Rajul masih rajulinya masih nakirah. Belum ma'rifah, bukan ini. Tapi kalau kitabur rajuli ini baru kitab sebagai ma'rifah karena diidhofahkan kepada ar-rajul. Inilah yang dimaksud di sini al-mu'arraf bil idhofah. Ya, ini yang dimaksud dengan al-mu'arraf bil idhofah, yakni mudhof yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Mufradan kana am majmu'an. Baik dia bentuk mufrad satu atau bentuk jamak. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wadhkuru, dan ingatlah ni'matallahi alaikum. Coba tebak Faris, yang mana? Yang mu'arraf bil idhafah, yang merupakan sigat umumnya dia. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, mana? Wadhkurunya, wanya, nikmatnya, Allahnya, alainya, kumnya. Mana mudhafnya? Ni'mat ahsan. Dia mufrad atau jamak nikmat di sini? Mufrad, ahsan. Nah, dan ini walaupun mufrad, satu nikmat, ingatlah satu nikmat Allah atas kalian. Bukan kayak gitu, bukan. Nerjemahnya, ingatlah seluruh nikmat Allah yang Allah nikmatkan kepada kalian. Walaupun satu bentuknya nikmat, bukan ni'am. Artinya kan ni'am Allah, nikmat-nikmat berarti seluruh nikmat. Satu nikmat ini maksudnya adalah seluruh nikmat. Karena nama? Karena diidhofahkan kepada ma'rifah. Jadi dia lafaznya umum. Jadi seluruh umum, maksudnya umum adalah seluruh nikmat-nikmat. Nah, apapun itu kecil atau besar. Nah, dia agar diingat-ingat agar kita semakin bersyukur pada Allah. Kemudian fadhkuru ala Allah. Ya, maka ingatlah ala Allah, ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah atau ya, ala ini artinya nanti atau ayat-ayat Allah di kitab tafsir.
Nah, kita bukan bab tafsirnya. Ala Allahi fa uzkuru danis mana lafaz mu'arraf bil idhafah. Mana? Ala, na'am. Dia mufradnya apa? Fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Sama, ala adalah nikmat. Nikmat. Nah, maka ingatlah nikmat Allah. Kalau tadi di atas ini satu nikmat. Kalau sekarang adalah nikmat jamaknya. Ala ini dari jamak dari satu al. Baik disebut mufrad atau disebut dalam bentuk jamak, dua-duanya bermakna amun, ya. Seluruh nikmat, bukan nikmat khusus 1 2, bukan, atau 3 4, tidak, seluruh am. Yang ketujuh, al-mu'arraf bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an. Al-mu'arraf isim ma'rifah sama. Yang ma'rifah dengan al. Nah, isim nakirah baitun kemasukan al-bait dari al. Maka baitun nakirah, al-baitu ma'rifah. Mu'arraf, ma'rifah. Nah, nama lainnya biar antum gampang, mu'arraf. Al-mu'arraf bi al. Dia ditakrifkan, yakni menjadi isim ma'rifah dikarenakan kemasukan al. Cuman al ada beberapa kan? Ada al-istighraqiyah, ada al-ahdiyah setidaknya. Ini belum al-mausulah menurut Ibnu Malik. Ya, kita al-mausulah nanti dulu di bab nahwu khususnya. Ya, kita fokus ke al-ahdiyah, al-istighraqiyah. Kalau al-ahdiyah fa'asa fir'aunu ar-rasula. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Rasulan di sini nakirah. Ya. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nakirah lagi. Kemudian fa'asa fir'aunu ar-rasul, ada alif lam masuk. Alif lam ini istighraqiyah seperti ini, seluruh rasul atau al-ahdiyah, menunjuk rasul yang diutus ke Fir'aun saja. Al-ahdiyah jadi al yang seperti pengganti di sebelumnya, seperti dhamir balik ke yang terdekat. Maka di sini ar-rasul di sini adalah rasul yang diutus kepada Fir'aun saja, yaitu Musa dan Harun atau Musa alaihissalam. Ya, bukan ar-rasul jami'an, seluruh rasul dari Nabi Nuh alaihissalam, bukan. Maka al-istighraqiyah di sini, al-mu'arrab bi al-istighraqiyah contohnya adalah innal insana lafi khusrin. Insan, satu insan. Dalam kerugian, seluruh insan, walaupun mufrad, kalau kemasukan al-istighraqiyah menjadi artinya seluruh manusia, am, ya, dan sejenisnya, lafaz sejenisnya. Wa khuliqal insanu dha'ifan, itu sama, mufradan kana majmu'an. Baik al-istighraqiyah ini masuk pada isim ma'rifah yang bentuk mufrad atau bentuk jamak. Kaqouli ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifan, dan diciptakan seluruh manusia tanpa terkecuali. Terjemahnya seluruh, jangan satu manusia doang, seluruh manusia. Alnya al arti seluruh, am, dia sigat am. Dha'ifan diciptakan dalam bentuk lemah. Nah, kita terbang harus pakai pesawat, jatuh mati. Lari kencang harus pakai motor. Kalau enggak kaki ngelupas, harus pakai sepatu. Naik kencang motor harus pakai jaket hujan, jaket hujan. Apalagi lemah manusia, ya, lemah dalam kondisi harus ada perlindungan. Makanya itu perlindungan dari benda yang tidak gaib, yang kelihatan. Dari yang gaib maka kita pakai zikir-zikir tamengnya, ya, dan banyak baca Quran, khususnya Al-Baqarah dan ayat-ayat yang
uh, untuk ruqyah dan ta'widz, untuk muawwidhatain khususnya, atau al-ayat al-muawwidzat, ayat-ayat perlindungan. Contoh berikutnya, sekarang yang jamak, al-mu'arraf bil al-istighraqiyah dalam bentuk majmu' jamak. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Di sini ada berapa sighat umum, Faris? Satu. Danis. Ranking tiganya siapa sih? Alfa atau siapa antum? Alfa. Ranking tiganya. Alfa, Pitia atau Dini atau Ulfa atau Kurnia? Ranking tiganya siapa? Alfa. Empatnya? Dini. Syihab. Itu ranking 4. Itu mau ditanya kabur semua, nggak ada yang mau aku 4, terus nggak ada 4-nya, nggak mungkin lah. Iya tapi kan ditulis, nggak ditulis. Thayyib. Antum rata-ratanya berapa? Syihab. Rata-ratanya berapa? 70 lupa. Aduh ini lupanya ini miskin. Antum Din 77. Aulia. Berapa rata-rata antum? Lupa, malah nggak tahu lagi, bukan lupa lagi. Kur, berapa? Rata-rata? Bawah. 5, antum masih inget? Inget banget, antum? Fit? 70. Udah ketahuan ini mulai. Ayo, nggak ingat. Berarti antara Dini Aulia ini. Ulfa, entah berapa rata-ratanya? Hah? Oh, apa sambil ya? Berarti just 5-nya ada Dini. Berarti setelah tanya antum mana Dini, gitu aja. Udah. Nah, itu sudah jadi 60. Ayo, lanjut lagi. Sekarang wa idza balagul atfalu sampai seterusnya alladzina min qablihim. Faris katakan 1, Danis katakan berapa? Ada sighat umumnya di situ? 3 atau 4? Alfa ada berapa? 1 apa? Apa itu 1? Yang mana? Al-falu. Kenapa di sighat umum? Hah? Karena kenapa? Apa? Jama'. Karena jama' bisa jadi karena jama' doang. Jadi itu ada mertujunya, jenisnya al-mu'arraf bi al istighraqiyah. Al-atfal di sini adalah sighat umum, artinya seluruh anak-anak. Ya, seluruh anak-anak, mau perempuan laki-laki. Ya, kalau sudah hulum balig fal yasta'dinu, harus izin. Kama sta'dzana alladziina min qablihim. Harus izin kalau mau masuk pada kalian. Enggak boleh selantang selundrung. Enggak boleh ngeliat aurat kita maksudnya. Orang Bali udah enggak boleh ngeliat aurat yang lain. Dari sini ada sinyal bahwa yang belum baligh boleh lihat. Yang belum baligh seakan ada sinyal masih ada rukhsah tidak untuk berjilbab lengkap. Tapi tetap harus menutupin alat kemaluan lah. Harus nutupin yang lumrah. Mungkin rambutnya kelihatan. Atau masih pakai rambut nggak bercadar, dan seterusnya. Ini ada sinyal, makanya sebagian syekh membiarkan anaknya tetap tidak berjilbab sampai dia balik. Anak lihat langsung. Ini salah satu ya, Allahu a'lam. Tayyib. Tapi sebenarnya bukan hanya satu di ayat ini, ada dua sighat umum. Satu lihat tuh, alladzina. Alladzina isim apa? Isim mausul. Isim mausul sighat umum bukan? Nah, nomor berapa situ? Nomor 4.
Baik, berarti 7 jenis sigat umum. Yang pertama apa? Faris. Umum. Alfa. Yang kedua apa? Jenis sigat umum yang kedua. Isim syart, syihab. Yang ketiga? Jenis sigat umum yang ketiga apa? Diam, biar jawab sendiri, mikir sendiri. Nah, Bayu, merbat. Isim mausul. Dini, 5. Isim nakiro doang. Itu satu aja dulu. Dalam siap nafyin. Kemudian yang kedua, fitia. Dalam siap apa? Isim nakiro siap apa? Yang menunjukkan umum. Siap. Nahyun. Ulfa. Isim nakirah siap yang ketiga yang menunjukkan umum apa? Siap apa? Syarat. Yang keempat, aulia. Isim nakirah dalam siap apa? Yang menunjukkan sigat umum. Sifam in. Ayo fokus, masih pagi. Istifham inkari. Jenis sigat umum yang keenam apa? Anis. Sigat umum yang keenam. Mufradan kan? Majmu'an. Nah, maksudnya apa? Al-mu'arraf bil idhofah. Isim yang mudhaf kepada ma'rifah. Isim yang mudhaf kepada ma'rifah. Kalau isim mudhaf kepada selain ma'rifah, dia tidak dikatakan mu'arraf. Yang ketujuh, kur. Isim mu'arraf yang bersambung dengan apa kemasukan apa? Al-istighraqiyah, mufrad ataupun jamak. Baik ya, sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.